kasih. Kita bersama-sama akan merenungkan satu topik ya. Ketika hidup tidak sesuai dengan harapan. Mari kita membuka Alkitab kita di 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayat 16 sampai pasal yang kelima ayatnya yang ke-8 ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai pasal yang kelima ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca satu perikop ini ya, kita akan bersama-sama merenungkannya juga. Mari sebelum kita membaca kita satu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami membuka hati kepadamu Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kehidupan kami di masa ini bukan masa-masa yang mudah. Ada peperangan, ada kesulitan, ada penderitaan, ada sakit penyakit. Dan bagaimana kami Tuhan bisa berdiri kalau bukan firman-Mu yang meneguhkan kami. Firman-Mu adalah jangkar kehidupan yang dapat menjadi pegangan kami di tengah kapal kehidupan kami yang bergolak oleh arus pergumulan dan dunia ini. Kami berdoa agar ketika kami membacanya Allah Roh Kudus menuntun kami untuk kami mengerti dengan jelas isi firman Tuhan. Dan kami boleh digerakkan untuk kami menghidupi firman-Mu. Urapi setiap kami tanpa terkecuali agar kami semua pulang sebagai orang yang memahami firman-Mu dan digerakkan untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca silih berganti. Mari kita bergantian dari ayat 16 saya bacakan, 17 Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu seterusnya sampai pasal 5 ayat yang ke-8. LAI memberikan judul jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut ya. Ayat 16 saya akan membacakannya Bapak Ibu ayat 17 dan selanjutnya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saya ingin menjawab bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, harapan ya, kita berbicara tentang harapan. Hope itulah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Harapan itu membuat kita bisa bertahan bahkan di tengah kesulitan. Seorang yang gak punya harapan, dia akan hidup sebagai orang yang kalah sebelum berperang. Ya, seorang yang bernama Viktor Frankl, dia adalah seorang yang pernah mengalami jadi tahanan Nazi di kamp konsentrasi, Bapak Ibu. Jadi waktu itu ya Nazi Jerman tuh nangkepin orang dimasukin kamp konsentrasi. Ya dia adalah seorang psikiatris ya, dan kemudian dia masuk di dalam kamp konsentrasi itu ya. Dan menariknya dia adalah
salah satu dari orang yang lepas daripada itu ya, dari kamp konsentrasi itu. Dia bilang, those who maintain their hope were often the ones who survived the prison camp. Dia bilang orang-orang yang bertahan dari kamp konsentrasinya Nazi itu bukan orang-orang yang sebenarnya kayak kuat ya, bukan orang-orang yang badannya besar, bukan. Tapi orang-orang yang punya pengharapan. Kebanyakan orang-orang di sana itu enggak bertahan karena sebenarnya mereka udah enggak punya harapan lagi. Tapi orang-orang yang bertahan adalah orang yang punya harapan. Bahwa ketika dia keluar dari tempat ini, dia akan ketemu keluarganya. Ketika dia keluar dari tempat ini, apa yang dia mau lakukan. Harapan itulah yang mereka pegang. Dan itu yang membuat mereka bertahan di tengah aniaya. Bukan kerja kerasnya itu yang membuat mereka, orang-orang itu tidak bertahan. Tapi ketiadaan harapan. Itu membuat orang-orang ini kalah dan bahkan tidak tertolong ya, atau mati di tengah-tengah kamp konsentrasi itu. Harapan itu sesuatu hal yang penting di dalam hidup kita yang harus kita miliki. Hidup hari ini kita nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Tadi didoakan tentang perekonomian, kita tahu suku bunganya dinaik terus. Kita yang jadi usahawan juga kita bergumul, mau mengembangkan usaha juga suku bunganya tinggi dan lain sebagainya. Di tengah pekerjaan juga kita tahu hari ini ada banyak anak muda, bahkan lulus S1, S2 juga sulit cari kerja. Hari ini nggak mudah. Bukan hanya berbicara soal pekerjaan, penyakit di mana-mana. Penyakit tuh kayak musim buah gitu ya, gantian. Batuk pilek, infeksi paru-paru, lalu COVID, kayak semua itu bergantian. Dan biaya rumah sakit sangat tinggi. Permasalahan apa? Permasalahan keluarga juga makin banyak, bener ya. Kita dengar di sekeliling kita banyak keluarga yang rusak karena pandemi dan lain sebagainya, dan juga karena komunikasi dan lain sebagainya. Hidup hari ini bukan makin mudah, dan bahkan mungkin kedepannya akan lebih susah. Oleh karena itu kita perlu punya yang namanya pengharapan. Agar di tengah segala kesulitan yang kita alami, kita bisa bertahan. Kalau kita punya, apa Bapak Ibu? Amin, selesai khotbahnya. Kok gak ada yang nyaut? Pengharapan ya, oke. Bapak Ibu, hari ini kita membaca satu bagian yang ditulis oleh Paulus kepada gereja Korintus. Gereja Korintus adalah salah satu gereja yang paling bermasalah di dalam perjanjian baru. Masalahnya banyak, ada perpecahan ya, perpecahannya karena golongan, mereka ikut pemimpin-pemimpin yang berbeda, ada pecah karena talenta rohani, pecah ya, aku lebih hebat, kamu nggak ada apa-apanya, kamu cuma bisa nyapu ngepel, kamu. Kayak mereka saling bertengkar masalah seperti itu. Mereka bertengkar karena favoritisme pemimpin. Aku grupnya Pak Sinyong, grupnya Pak Kango, grupnya Pak Alex. Oke, ini contoh ya, di Gloria Pacar nggak gitu ya. Amin Bapak Ibu. Amin ya, amin. Terima kasih ya, cuma satu yang jawab. Yang lainnya bertobat ya, jangan buat perpecahan jemaat. Ada juga dosa ketidakkudusan tengah jemaat, dan ini isu yang serius, bahkan harus dikeluarkan orang itu agar menjaga kekudusan gereja. Dan Paulus bilang disiplin gereja harus dilakukan karena ini dosa yang sangat serius. Penyembahan berhala juga di sana, penderitaan jemaat di dalam iman juga ditambah lagi, bukan cuma keadaan di dalam, tapi mereka pada waktu itu berada dalam kekristenan yang gak mudah, gak kayak sekarang kita bisa beribadah dengan leluasa. Mereka menghadapi ancaman dari pemerintahan Romawi yang menangkap mereka, membunuh orang-orang Kristen, dan mereka dianggap sebagai ajaran sesat yang membahayakan bagi pemerintahan Roma. Jadi Bapak Ibu bayangkan ada di dalam keadaan yang seperti itu, dan Bapak Ibu mungkin jemaat biasa gitu. Mungkin bukan orang yang ikut, wah gitu ya. Tapi kalau kita ada di situasi gereja yang seperti itu, belum lagi di luar gereja yang seperti itu, untuk punya iman, itu mereka harus berjuang agar nggak ditangkap. Mereka susah cari kerja beberapa kalau mereka menyatakan mereka beriman, jadi orang Kristen. Ya. Kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, kompleksitas permasalahan tengah-tengah gereja, sangat mudah dikatakan membuat orang itu tawar hati, membuat orang itu loyo, membuat orang itu lemas. Ya. Dan bukan juga orang percaya, tetapi kalau kita lihat Paulus itu di dalam pelayanan, ia juga
dia yang menulis ini, dia juga mengalami berbagai macam kesulitan, aniaya, dan waktu itu usianya udah nggak muda lagi ya. Kemungkinan para komentator Alkitab mengatakan usianya waktu dia menulis 2 Korintus sekitar 55 tahun ya. Artinya bukan usia yang muda lagi, mungkin dia lebih capek berpergian jauh ya. Dan bahkan di bagian yang sama kalau kita lihat pasal 4 itu dia ada berbicara juga tentang kesulitan yang ia alami, tetapi di pasal 11 itu lebih jelas apa yang ia alami ya. Di situ ia berkata, aku banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, jadi dia ditangkap berkali-kali, kerap dalam bahaya maut, disesah 40 kurang 1 pukulan, 3 kali didera, dilempari batu, karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, diancam bahaya banjir dan penyamun. Jadi banyak orang Yahudi dan juga bangsa orang Yahudi ada banyak bahaya di padang gurun, bahaya tengah laut, bahaya dari orang-orang yang saudara-saudara palsu, pengajar palsu yang berusaha mengecilkan atau mengatakan Paulus itu enggak valid, ajarannya salah, padahal mereka yang palsu, ya kan, difitnah otoritas rasulannya dan lain sebagainya. Bekerja berat, seringkali tidak tidur, lapar dan dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, Bapak Ibu. Inilah yang Paulus alami di dalam kehidupannya. Tentu kalau kita suruh milih hidup kayak Paulus kita nggak mau ya. Lebih sering di dalam penjara, kadang dalam keadaan telanjang, didera, dianiaya. Tetapi kalau kita melihat sepak terjang dan kehidupan Paulus, Paulus ini adalah orang yang punya drive itu, punya semangat itu, punya semangat juang. Bahkan sampai pada akhirnya, benar enggak ya? Dia terus menerus melayani, terus menerus memberitakan Injil. Di penjara itu tidak membuat dia berhenti memberitakan Injil, bahkan dia memenangkan orang-orang dalam penjara itu, bayangin. Di penjara itu tidak menutup mulutnya untuk memberitakan Injil. Bahkan sampai di masa akhirnya dia tetap menuliskan surat demi surat, menguatkan orang-orang percaya dari dalam penjara. Dia tahu waktunya udah gak banyak, dia terus tulis surat dalam penjara itu. Dan dia terus setia sampai akhir untuk melayani Tuhan. Heran ya. Kalau kita yang ngalami kayak gini, udah loyo, bener kayaknya. Tapi Paulus ini punya semangat juang yang tinggi, bahkan sampai akhir hidupnya. Dan kita gak tahu apa sebenarnya. Kalau kita sama-sama hari ini melihat, yaitu dia punya pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat dia menjalani setiap kesulitan hidupnya dengan cara yang berbeda. Dia punya alasan untuk bersemangat, punya alasan untuk memberitakan Injil, punya alasan sekalipun bangun dalam keadaan terluka, dia punya alasan untuk bangkit lagi. Di penjara ya punya alasan untuk memberitakan Injil, menguatkan jemaat yang kacau lah ya. Kalau udah kita yang melayani jemaat 2 Korintus ini udah kayak aduh amsyong lah ya. Tapi dia terus menerus mengingatkan orang-orang percaya, balik jalannya Tuhan, balik jalannya Tuhan, balik jalannya Tuhan. Pengharapan seperti apa yang membuat seorang Paulus bisa punya drive kehidupan, setia melayani Tuhan sampai akhir. Nah itu yang kita mau lihat hari ini. Dan itu yang menjadi harapan saya agar kita boleh memiliki pengharapan yang sama. Seperti yang Paulus punya. Paulus di tengah penderitaan ia tidak kehilangan harapan karena sebenarnya fokus pengharapan Paulus itu berbeda dengan pengharapan yang rata-rata orang dunia itu kejar. Ya. Kalau kita ditanya apa sih harapan-harapan hidup kita, ya kebanyakan pengharapan kita itu pengharapan yang sifatnya duniawi. Harapannya apa? Kalau nggak punya rumah, aku berharap suatu ketika aku punya rumah, bener ya? Harapannya kalau sakit, harapannya sehat ya, bukan salah ya. Tapi harapan-harapannya itu lebih bersifat kayak suatu hari aku pengen ini, yang mudah-mudahan aku pengen keliling dunia, menjejakkan kaki di negara-negara dan sebagainya ya. Pengharapan kita kebanyakan mungkin pergumulan kita diselesaikan dan lain sebagainya. Tapi Paulus itu menarik ya. Paulus itu punya pengharapan yang berbeda kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca. Dia itu berkata begini di ayat 16 dan ayat ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di dalam kehidupannya, di dalam pengharapannya punya, pengharapannya adalah ketika di dalam kehidupannya itu Tuhan terus membaharui inner life dan kehidupan batinnya. Ya, Paulus di tengah segala kesulitan yang ia alami, mungkin gampang aja ia berharap, Tuhan, aku tuh berharap supaya aku tuh bisa pelayanan dengan leluasa, nggak ada penderitaan, Tuhan lancarkan semuanya, Tuhan nggak bungkam mulut-mulut orang yang jahat, ya kan? Tuhan lancarkan kehidupanku supaya berita Injil ini semakin baik, semakin cepat tersebar. Itu bisa jadi harapan Paulus kalau Paulus berpikir seperti orang-orang pada umumnya. Tapi Paulus itu enggak. Di tengah penderitaan yang ia alami, bahkan tubuhnya yang udah gak muda lagi, dia bilang kayak gini, aku itu memperhatikan apa yang tidak kelihatan, bukan apa yang kelihatan. Karena apa yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Dia berkata kalau di tengah-tengah kesulitan yang ia alami itu, Tuhan terus mengerjakan pekerjaan batinnya, Tuhan terus membaharui dia menjadi pribadi yang semakin serupa Kristus. Dia punya alasan untuk terus berjuang. Jadi di tengah kesulitan itu Paulus bukannya melihat kayak, oh ini sulit ya. Tetapi Paulus itu melihatnya Tuhan yang terus membaharui dia di tengah segala kesulitan, kelemahan yang ia alami. Jadi Bapak Ibu Saudara ini menarik ya. Di tengah segala situasi yang sulit, seringkali kita itu punya pengharapan-pengharapan yang kelihatan. Ya Tuhan kalau bisa diselesaikan masalahnya. Masalah bisnis kalau bisa selesai. Tuhan masalah pelayanan ini kalau bisa selesai. Tuhan masalah kesehatan kalau bisa sembuh gitu. Itu selalu menjadi harapan kita. Tapi cuma berhenti pada hal-hal yang bersifat sementara selama kita hidup di dunia ini. Benar ya? Sehat, punya sesuatu dan lain sebagainya. Itu kelihatan. Tapi Paulus bilang ada gak sih kita tuh melihat dan appreciate sama apa yang tidak kelihatan. Di tengah kesulitan adakah kita berpikir Tuhan, apa pekerjaan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidupku melalui kesulitan dan keadaan ini. Tuhan apa yang Tuhan ingin baharui di dalam karakterku, apa yang Tuhan ingin kikis egoku, dosaku agar aku di tengah kesulitan ini terus dibaharui. Di rapat minggu lalu Pak Sindyang sempat bilang sama saya, Ivan Tuhan itu gak rubah keadaan ya. Seringkali Tuhan itu justru ubah diri kita. Dan saya merasa iya kadang kita itu pengennya keadaan yang berubah. Padahal keadaan itu di luar kendali kita. Benar gak ya? Kita berharap keadaan itu yang berubah. Tapi kita tuh tidak memegang kendali sebenarnya atas keadaan yang terjadi. Yang kita bisa memegang kendali adalah respon kita. Keputusan kita untuk berpikir, oke Tuhan, kesulitan ini Tuhan izinkan, sakit ini Tuhan izinkan, kelemahan ini Tuhan izinkan. Apa yang Tuhan ingin bentuk di tengah keadaan yang Tuhan tidak ubah ini. Paulus punya pengharapan dan drive itu karena dia lihat Tuhan terus membaharui dia. Bukan hanya sekedar menyelesaikan persoalan. Karena persoalannya gak selesai. Sampai akhir surat-surat yang terakhir sekalipun masih banyak masalah gereja. Masih banyak masalah di tengah-tengah jemaat yang ia gembalakan. Tetapi ia punya pengharapan terus. Ia terus bersaksi tentang imannya di dalam Tuhan. Ia terus menguatkan bahwa dia yang dalam penjara pun ia tetap punya iman. Ia tetap dekat sama Tuhan, ia tetap memberitakan Injil. Dan itu yang ia rindu bagikan kepada orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan untuk orang lain itu sebenarnya bukan masalah uang atau apa. Tetapi kehidupan kita yang sebenarnya terus dibaharui. Kalau kita jadi pribadi yang terus dibaharui oleh Tuhan, itu adalah hal yang sangat indah buat keluarga kita. Benar gak ya? Karena waduh dulu papaku itu sombong, sekarang papaku rendah hati. Kita jadi berkat mulai dari keluarga kita. Ketika kita diubah di tengah pelayanan, mungkin pelayanan masih susah. Tapi orang melihat ketekunan kita, Tuhan melihat proses yang Tuhan izinkan membentuk kita.
itulah yang indah dan itulah yang berharga untuk disaksikan bagi sekeliling kita. Bapak Ibu, tengah kesulitan yang hari ini saya nggak tahu Bapak Ibu alami, apa pengharapan kita? Apakah pengharapan kita hanya berhenti pada apa yang kelihatan? Adakah kita bilang Tuhan, kalau Tuhan nggak ubah, kalau Tuhan izinkan ini, apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam diriku? Hal yang kedua yang menjadi Paulus tetap memiliki pengharapan itu adalah harapan yang kekal. Tadi harapan yang bersifat rohani, ya, harapan yang bersifat batiniah, ya. Yang kedua adalah harapan yang bersifat kekal. Ia tahu, ia mengatakan, ya, di tengah-tengah dunia ini ia tersiksa dalam tubuhnya yang lemah ini, ya. Dia ingin sebenarnya bersatu, ya, segera pulang kalau bisa, ya, sama Tuhan, punya tubuh kebangkitan dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan izinkan dia di dalam kesesakan, dia tahu itu tidak untuk selamanya. Suatu kali kelak Tuhan akan memberikan tubuh yang kekal itu dan kehidupan yang kekal bersama dengan dia. Ya, di dalam tubuh yang fana itu mungkin kita menderita, tetapi kita punya alasan untuk tabah dan punya drive untuk bertahan karena kita punya pengharapan yang kekal di dalam hidup kita. Jadi pengharapan di dalam hidup kita itu bukan pengharapan yang tadi itu bersifat jasmani atau duniawi, tapi sifatnya seharusnya pengharapan yang rohani, bersifat batiniah. Yang kedua adalah pengharapan yang kekal. Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita tahu bahwa kita punya kehidupan yang kekal. Adakah pengetahuan itu mengubah hidup kita, Bapak Ibu? Adakah pengetahuan kita itu merubah keputusan kita? Ada pengetahuan akan kehidupan kekal itu merubah cara kita untuk hidup. Kalau kita, Bapak Ibu, tahu bahwa ada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, tentu kita mengambil keputusan hidup dengan cara yang tentunya berbeda, ya. Misalkan Paulus tahu dia akan suatu ketika dia akan menikmati kehidupan kekal, memiliki tubuh yang kekal. Di tengah segala siksaan dan aniaya yang ia alami, ya terus menerus bilang sama jemaat, ayo tetap setia, ayo tetap setia, ayo tetap setia sama Tuhan. Karena apa? Karena ia tahu hidup itu sementara. Dan ia akan bersama-sama Tuhan dalam kekekalan. Jadi ingin sebanyak mungkin orang punya pengharapan itu. Ada banyak orang hari ini di tengah-tengah stres dan susahnya kehidupan mereka menyerah, bunuh diri. Gak ada pengharapan lagi, gak ada pengharapan. Tapi kalau kita punya perspektif kekekalan di dalam kehidupan kita, pengharapan yang kekal itu, kita akan berpikir dan plan hidup kita bukan hanya untuk kehidupan duniawi saja. Kalau kita hidup hanya untuk target-target duniawi, ya misalnya punya rumah gitu ya, oh bisa mewariskan harta, oke, tapi harta, rumah, bencana alam bisa memakan semuanya, itu hilang semuanya. Tetapi kalau kita punya perspektif kekekalan, kita akan berpikir saya mau wariskan iman. Saya mau wariskan iman. Karena ada anak-anakku, ponakanku, cucuku yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita tahu ada kehidupan kekal dan pengharapan kekal, kita akan punya prioritas hidup yang berbeda. Kita akan melihat warisan uang mungkin penting, tapi warisan iman itu lebih penting. Kita akan berusaha memakai waktu kita lebih banyak untuk mendidik anak-anak, cucu, ponakan untuk kenal Tuhan daripada cuma caujen. Kalau kita punya prioritas hidup cuma untuk kesementaraan di dunia ini, ya kita akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita tahu ada kehidupan kekal yang menanti dan ada orang-orang di tengah keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kita akan punya kerinduan itu agar orang-orang itu mengenal Tuhan. Dan mungkin jennya gak sebanyak itu gak apa-apa, tapi yang penting orang-orang ini mengenal Tuhan dan mereka mewarisi iman. Bapak Ibu, kalau kita punya pengharapan yang kekal, kita gak akan kecewa dengan keadaan hidup yang mungkin tidak diubahkan oleh Tuhan. Nah pertanyaannya adalah seperti apa biasanya pengharapan-pengharapan hidup kita? Apakah pengharapan kehidupan kita itu seringkali bersifat duniawi? Atau kita sebenarnya punya pengharapan yang bersifat rohani dan kekal. Ya, Bapak Ibu, pengharapan itu kan yang membuat kita semangat nih setiap hari.
Itu apa? Apakah kayak, yo anakku belum hari kuliah, aku harus kerja lebih keras. Nah kalau itu berarti apa? Pendorongnya itu kebutuhan hidup untuk anaknya. Penting saya juga bilang, ya gak usah lah, ya sak mampu gak kuliah, ya terserah keleleran ya terserah. Ya enggak ya, tapi itu salah satu contohnya. Ya. Itu sifatnya jasmaniah, ya penting, tapi bukan segala-galanya. Jangan berhenti sampai di sana, karena semua orang juga mikirin itu. Ya, semua orang juga seperti apa bedanya kita anak Tuhan punya pengharapan seperti itu, benar nggak ya? Apa yang membuat kita semangat bangun pagi? Supaya apa ya? Supaya aku bisa ketemu teman-temanku misalnya ya, dan sebagainya bisa. Jadi apa ya? Oh pengharapanku kalau misalnya itu kelihatan kalau ditanyain pokok doanya apa gitu ya. Oh, supaya tanahku lakunya mahal. Sampai lakunya murah gitu ya. Atau kayak doain supaya masalah selesai. Oke gitu. Oke gitu. Tapi pernah nggak sih kita tanyain supaya kita bilangnya, aku mau Tuhan bentuk sekalipun ini susah gitu. Nah, itu artinya kita punya perspektif yang agak beda. Jadi kita melihat bukan masalahnya selesai, tapi kitanya yang dibaharui tadi. Itu pengharapan yang rohani. Atau Tuhan kasih hikmat supaya aku bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi itu doa-doa seorang yang punya pengharapan yang sifatnya rohani. Doakan supaya aku bisa mewariskan iman. Itu adalah pengharapan yang membuat kita semangat. Dan kehidupan kita seharusnya didrive sama pengharapan dua. Yang rohani dan yang kekal. Yang rohani dan yang kekal. Bukan hanya yang bersifat jasmani. Boleh sama-sama bilang rohani dan kekal. Ya, coba katakan kanan kirinya. Pengharapan yang rohani dan yang kekal. Ya. Ya. Dua-dua itu. Jangan cuma jasmani tok gitu. Karena ini sementara. Kejarlah yang tak kelihatan dan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang bernama Thomas ya. Thomas ini dia membuat kesaksian. Saya buka kesaksiannya. Jadi Thomas ini adalah seorang yang sejak kecil dia itu memiliki penyakit yang khusus, yang langka, sehingga dia itu tubuhnya gampang sakit gitu Bapak Ibu ya. Gampang sakit, jadi dia itu sering harus bed rest. Jadi istilahnya dia itu gak bisa capek-capek. Pernah gak ketemu orang kayak gitu ya? Gak boleh terlalu capek. Capek dikit langsung besok gak bisa bangun gitu ya. Ada yang kayak gitu gak ya? Ada yang kenal? Enggak ya? Ini Thomas ini mungkin 1 in a million ya. Nah, jadi tubuhnya itu begitu lemah ya, dia itu karena sakitnya ya, dia itu akhirnya ya sekolah, dia kerja, tapi sering bolong-bolong gitu sekolahnya. Bukan karena dia malas ya, lain ya sama anak-anak yang malas, pura-pura sakit itu dia enggak. Tapi dia emang sakit, dan kalau dia sakit dia enggak bisa kayak bangun tidur gitu. Jadi dia bertumbuh menjadi anak remaja, dewasa, dan ia menikah, tetapi itu kondisinya, dia lemah, ya gampang sakit. Akhirnya siapa yang mau mempekerjakan orang seperti Thomas? Diceritain di situ ceritanya Thomas ini, bahkan kalau dia kerja itu sakitnya, izin sakitnya lebih banyak daripada hari dia masuk kerja. Jadi kalau misalnya setahun itu 365 hari itu ya, mungkin kayak sakitnya itu 200 hari itu. Hitungannya sakitnya lebih banyak daripada kerjanya. Kira-kira siapa yang mau hire orang seperti ini? Ada Bapak Ibu yang punya bisnis, ada orang nih, ya anak Tuhan sih ya, orang gereja anak fungsian sih ya. Tapi lebih sering izin sakit daripada masuk kerja. Kita mau hire Bapak Ibu? Gak mau ya, bocah gitu ya, ngapain di hire. Dan benar, dia bergumul dalam pekerjaan ya, dia bergumul dalam pekerjaan, dia bergumul mencukupi keluarganya, dia bergumul ya. Ya sering sakit, tapi sejak dia kecil itu dia mengenal Tuhan ya, dia cinta sama Tuhan. Dia sekalipun sering lemah, dia tetap kalau ada mission trip, kalau dia pas sehat dia ikut gitu ya, dia berangkat.
Dan akhirnya di usia dia usia 36, hampir usia saya ya. Saya tahun depan 36 ya. Dia berkomitmen mau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Ya, 36 ya, udah mulai ya agak senior lah ya. Tapi masih muda tapi karena lemah ya, akhirnya majelis itu mempensiunkan dini Thomas ini karena lemah ya. Dicari hari Minggu endi ki Thomas kono. Minggu depan endi ki kono ya. Akhirnya usia 37 dipensiunkan, bayangin. Jadi pendeta usia berapa? 36, pensiunnya usia 37. Mei ini ya Bu tahu ya, udah pensiun bye-bye. Karena apa? Bahkan untuk maksudnya dia nggak bisa gitu karena nggak bisa melayani dengan maksimal. Akhirnya gereja kayak ya udahlah ya Bapak di rumah aja gitu ya. Dan akhirnya dia susah juga cari kerja. Akhirnya dia pindah ke kota yang kecil supaya dia bisa bekerja. Kebutuhan hidupnya lebih rendah, dia bisa ya apa adanya lah. Tapi dia selalu punya ayat pegangan Ratapan 3 ayat 22, 23 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Dan Thomas ini karena dia sering di tempat tidur, dia tuh sering kayak nulis puisi buat Tuhan ya. Karena dia sering kayak nggak bisa bangun, jadi dia sering nulis puisi buat Tuhan. Salah satu puisinya dia nulis ini, yang kemudian jadi lagu di KPPK. Bapak Ibu tahu? Besar setiamu, Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Main bait 3-nya ya. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bapak Ibu, kita biasa nyanyiin lagu ini dengan hati penuh syukur, benar gak ya? Karena Tuhan berkati kita, Tuhan pelihara, Tuhan penuhkan kebutuhan kita. Tapi yang nulis ini Bapak Ibu, belum tentu besok pagi dia bisa bangun. Tapi yang nulis sajak ini Bapak Ibu, sakitnya lebih banyak dari sehatnya di sepanjang tahun. Yang nulis puisi ini Bapak Ibu, yang nulis lagu ini Bapak Ibu, harus pindah ke kota yang kecil supaya gaya hidupnya lebih rendah. Dia bergumul mencukupi keluarganya. Kenapa dia bisa nulis ini Bapak Ibu? Karena dia lihat ada pengharapan yang bukan hanya bersifat jasmania. Ada berkat yang bukan hanya sifatnya itu sementara.
yang Tuhan berikan untuk dia dan keluarganya. Ada pengampunan dosa, kedamaian yang gak bisa dibeli dengan uang. Ada keselamatan, ada pengharapan yang kekal yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya. Pengharapan inilah yang membuat dia bangun pagi dan dia bisa nyanyi ini. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekalipun ia bergumul di dalam ekonomi, sekalipun ia bergumul di dalam kesehatannya, tapi ia punya mata iman untuk berharap sama Tuhan. Ia punya pengharapan yang bersifat rohani dan kekal. Tuhan yang terus membaharui dia. Tuhan gak kasih mungkin melimpah, tapi Tuhan cukup. Tuhan mungkin gak kasih kemewahan, tapi Tuhan sediakan kekekalan. Bapak Ibu, bisa gak kita belajar punya pengharapan yang berbeda dari pengharapan yang dikejar oleh orang-orang di dunia ini? Bisa gak kita punya pengharapan, belajar, mau mengejar, mau punya pengharapan yang kekal itu dalam hidup kita. Mau punya pengharapan yang rohani agar kita dibaharui setiap hari oleh Tuhan. Dan kita punya pengharapan kekal yang bisa kita saksikan bagi orang-orang sekeliling kita. Biarlah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita punya pengharapan. Bukan hanya akan kehidupan dunia ini dan pengharapan yang sementara, tapi pengharapan yang rohani dan pengharapan yang kekal. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu pergumulan apa, kesulitan apa, kesesakan apa yang engkau dan saya alami hari ini. Tapi yuk pandang Tuhan kita. Dan kita bilang, Tuhan aku mau punya pengharapan yang kekal. Aku mau Tuhan, aku punya pengharapan yang rohani. Aku mau hidupku tidak didasarkan pada apa yang kelihatan. Kalau aku terus berharap sama apa yang kelihatan, firman-Mu berkata itu sementara Tuhan. Tapi aku mau Tuhan, punya pengharapan yang kekal. Aku mau Tuhan melihat di tengah kesulitannya Tuhan izinkan Tuhan baharui aku Tuhan. Supaya hidupku ini jadi saksi buat Tuhan. Aku mau di tengah kesulitan yang ada ini aku tidak patah semangat. Karena aku tahu ada janji kekekalan yang Tuhan berikan. Dan berkat kekal yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Aku mau Tuhan pengharapan-Mu itu yang rohani dan kekal tertanam dalam hatiku. Dan membuat aku setiap pagi bangun pagi. Sekalipun hidup ini sulit, aku punya alasan untuk hidup bagi Tuhan setiap hari. Mari berdoa, apapun kesulitan kita, ayo berdoa hari ini. Tuhan, aku mau Tuhan baharui, aku mau Tuhan arahkan mata rohaniku untuk melihat hal-hal yang lebih rohani dan kekal. Bukan hanya untuk mengejar apa yang sementara ya Tuhan. Tuhan bentuk aku di tengah segala pergumulan yang Tuhan izinkan untuk aku alami. Kami Tuhan. Kasih Tuhan ya Bapak. Allah Roh Kudus tuntun setiap kami, kalau selama ini kami mengejar pengharapan-pengharapan yang semu, yang fana. Hari ini kami mau mata iman kami diangkat dan dicelikkan oleh Tuhan. Untuk kami memiliki pengharapan yang rohani dan yang kekal. Kami mau di dalam kehidupan kami yang sementara ini, kami terus di tengah kesulitan, kami terus mengejar keserupaan akan Kristus. Di tengah segala tantangan kami punya perspektif kekekalan sehingga kami tidak mengejar hal-hal yang sementara. Tapi kami setia sampai akhir hidup kami, hidup bagi Tuhan. Materaikan firman-Mu menjadi bagian yang kekal dalam hidup kami. Di tengah situasi kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Kami boleh melihat pengharapan yang lebih daripada pengharapan yang sifatnya duniawi. Kami boleh melihat pembentukan Tuhan, kami boleh mengejar itu Tuhan. Dan kami boleh melihat kepada-Mu Tuhan. Berkat-berkat kekal yang tersedia bagi kami, yang menjadi alasan kami untuk bangun pagi
dan hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.